Para pelaku pembunuhan terhadap S di Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, disoraki para tetangga korban saat menjalani reka adegan pada Kamis petang. Kedua pelaku adalah SY, 35 tahun, dan juga MYM, 18 tahun, yang gelap mata karena sakit hati setelah bersama-sama menonton video syur di rumah korban. Polda Metro Jaya pun melakukan reka adegan di rumah korban yang menjadi tempat para pelaku melancarkan aksinya. Warga sekitar yang antusias menonton reka adegan ini menyoraki kedua pelaku. Bahkan ada beberapa warga yang tega melemparkan sampah ke pelaku, namun langsung ditegur oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang pelaku ini, Saudara Ega Alfreda, wartawan Tribun Jakarta, telah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Ega. Silakan dengan laporan Anda bagaimana hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku dan juga kasus pembunuhan ini. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila atas waktunya. Dapat informasikan langsung dari Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, bahwa kemarin hari Kamis 2 Juni 2022, Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi atau reka adegan pembunuhan terhadap S yang dilakukan oleh SY 35 tahun dan juga MYM 18 tahun karena sakit hati. Jadi terkuak sudah alasan kenapa tiba-tiba SY, alasan kedua pelaku ini tega membunuh S ini karena lantaran sakit hati. Polda Metro Jaya sendiri sudah mengungkap motifnya, yakni sebelum terjadi pembunuhan yang sadis tersebut dan membuang mayat S di Danau Gawir, Kabupaten Tangerang, ketiganya S dan kedua pelaku SY dan juga MYM ini ternyata sedang menonton video syur yang berada di menontonnya di rumahnya korban, yakni di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, 2 hari sebelum kejadian berlangsung. Lalu saat setengah menonton video syur tersebut, korban yang berinisial S ini menceletukan kalau menanyakan kepada SY ini apakah kakaknya bisa ditawar dengan harga 300.000 untuk bisa dilakukan adegan seperti video tersebut, menimbulkan sakit hati yang mendalam kepada SY. Lalu seketika itu juga SY melemparkan pukulan ke kepala S menggunakan tangan kosong, kemudian pukulan berikutnya juga ternyata SY dan MYM ini menggunakan alat berbentuk seperti palu ke kepala S ini, kemudian S seketika juga langsung meninggal di tempat karena pendarahan dan juga luka robek yang cukup dalam di bagian lehernya. Maka dari itu karena gelap mata dan termakan emosi, SY dan MYM ini pun panik karena ternyata korban sudah tidak bernyawa di saat itu juga dan akhirnya membuang mayat atau jenazah S ini ke Danau Gawir yang ternyata hanya berlokasi sekitar 1-2 km saja dari rumah korban yaitu S. Nah dari situ kedua pelaku yaitu SY dan juga MYM ini menggunakan mobil yang dimiliki oleh S ini yaitu berupa mobil pick up untuk mengangkut jenazah S sendiri ke dalam Danau Gawir. Dan jenazah S ini dia dibungkus menggunakan kain berwarna putih atau sejenis karung juga berwarna putih dan mengikatkan kaki S ini menggunakan tali dan juga batu berat supaya berharap jenazah S ini tenggelam dan tidak mengapung kembali ke Danau Gawir saat dibunuh oleh SY dan MYM. Nah, Kanit 2 Resmob Polda Metro Jaya Kompol Alan Maulana Mukarom mengatakan dari seluruh rekonstruksi ini memakan 24 adegan, yakni 15 adegan itu berada di rumah korban di mana korban ini dibunuh dan dihabisi nyawanya, lalu 9 adegan sisanya berada di Danau Gawir di mana keduanya membuang jenazah S itu. Nah, dari rekonstruksi itu terkuak bahwa MYM dan juga SY ini atau kedua pelaku membunuh S itu saat kejadian saat reka adegan ke nomor 11 di mana pukulan yang menggunakan palu itu dilemparkan ke kepala S oleh SY pertama, lalu pukulan kedua dan ketiga dilakukan oleh MYM menggunakan alat tumpul lainnya dengan keras di kepala korban. Sehingga di adegan 11 diketahui bahwa S ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan juga ternyata
fakta baru lainnya ditemukan saat melakukan rekonstruksi ini, bahwa SY, MYM, dan juga S ini ternyata tidak memiliki kerabat, tidak memiliki hubungan darah ataupun keluarga, namun keduanya ini hanya tetangga. Jadi rumah yang berwarna biru di belakang itu merupakan rumah dari kedua korban. Jadi keduanya adalah tetangga yang rumahnya saling berhadapan, sehingga warga sekitar juga geram juga karena ternyata rukun tetangga yang ada di sekitaran situ yang awalnya hanya baik-baik saja menjadi tercemar dan tercoreng gara-gara tindakan mereka bertiga yang awalnya memang menonton video shoot yang sangat tidak tolerir oleh warga sekitar, sehingga saat SY dan juga MYM ini datang ke lokasi pembunuhan, mereka disorakin oleh warga sekitar dan juga tetangga mereka sendiri. Juga ada beberapa yang melempari mereka menggunakan sampah atau juga beberapa jenis batuan kecil kepada SY dan MYM ketika masuk ke dalam rumah korban. Begitu kira-kira nilai yang dapat diinformasikan dari Kabupaten Tangerang. Oke, pelaku tewas saudara seusai dipukul menggunakan benda tumpul dan juga palu tadi ya, dan sudah dilaporkan secara langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Ega Alfreda. Terima kasih Ega, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.